Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang telah menetapkan keimanan di dalam hati-hati kita, sehingga kemudian kita berislam, dan Allah juga memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesehatan dan kesempatan itu untuk digunakan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita dan ketakwaan kita semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar bulan Ramadan nantinya kita sudah mendapatkan predikat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya iman kita senantiasa bertambah sampai kemudian ajal menjemput kita, insyaallah. Kemudian marilah kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus dalam rangka membawa risalah agama Islam, yaitu risalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar seluruh manusia yang ada di muka bumi ini bisa mengikuti risalah tersebut. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Quran ini harus kita dakwahkan, kita sampaikan
kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kapanpun dan dimanapun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib tidak lupa mengajak pada seluruh hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah dengan iman dan takwa itu bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih nanti di kehidupan akhirat kelak insyaallah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan akan melatih sifat sabar kita sehingga membentuk sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana begitu banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam dan tidak disyariatkan di bulan-bulan yang lain. Antara lain adalah ibadah puasa yang harus kita jalani selama sebulan penuh. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita melaksanakan salat sunat tarawih secara berjamaah di masjid juga selama sebulan penuh. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, kita dianjurkan untuk banyak bersedekah dan juga banyak membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat fitrah, dan tentu juga ibadah-ibadah sunnah yang lain. Maka semua ibadah yang telah disyariatkan itu, hadirin sidang jamaah sekalian, memerlukan sifat sabar di dalam melaksanakannya. Ibadah puasa misalnya, kita dilatih untuk bersabar menahan makan dan minum serta bercampur dengan istri walaupun itu halal. Mulai dari terbitnya matahari, mulai dari fajar shadiq sampai kemudian tenggelamnya matahari. Itu dalam rangka untuk melatih kita bagaimana supaya kita menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran. Bagi orang-orang yang kemudian tidak mampu bersabar di dalam menjalankan perintah ini, maka tentu kemudian dia tidak akan mampu melaksanakan ibadah itu dengan baik. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum serta bercampur dengan suami istri, tetapi juga menahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, mencaci orang lain, menggibah orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Ini semua melatih kita bagaimana supaya mampu nantinya kita implementasikan di dalam kehidupan keseharian kita setelah keluar dari bulan Ramadan. Maka semua itu memerlukan sifat sabar. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap-siagalah di perbatasan kota. Dan bertakwalah kamu, supaya kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Maka hadirin sidang jemaah sekalian, ayat ini kemudian menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita senantiasa bersabar di dalam rangka untuk istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kemudian menjelaskan tentang warabitu itu, bahwa seseorang muslim yang memiliki kesabaran adalah ketika kemudian dia sabar di dalam menjalankan perintah Allah seperti salat. Maka hadirin sidang jemaah sekalian, ada 3 bagian sabar yang sering disampaikan oleh para ulama kita. Sabar yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang kedua adalah sabar di dalam menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang ketiga adalah sabar di dalam menerima segala takdir yang Allah sudah tetapkan pada kita. Maka sabar yang pertama ini adalah bagaimana supaya kita senantiasa bersabar di dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Termasuk perintah-perintah yang wajib. Maka perintah puasa di bulan Ramadan memerlukan kesabaran yang tinggi untuk menjalankan. Karena begitu banyak godaan kepada kita untuk kemudian tidak menjalankan ibadah puasa ini. Yang tahu kita puasa hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang muslim, apakah yakin kita bahwa dia betul-betul berpuasa? Atau memang dia sudah pernah makan atau minum tanpa kita ketahui lalu dia hanya pura-pura puasa? Siapa yang tahu hadirin sidang jemaah sekalian, kalau seseorang kemudian masuk di dalam kamar lalu meminum seteguk atau makan sepiring lalu keluar pura-pura loyo, atau bahkan memang hadirin sidang jemaah sekalian ada di antara kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah, lalu dengan terang-terangan tidak melaksanakan ibadah puasa. Di bulan Ramadan masih ada warung yang terbuka, kita lihat, yang kemudian ternyata di dalamnya warung itu ada kaki-kaki yang ternyata duduk di dalamnya. Walaupun kita tidak melihat makan, tapi kita yakin apa yang dia lakukan di dalam, kalau di dalam warung hadirin sidang jemaah sekalian. Maka ini tentu membutuhkan kesabaran pada kita untuk menjalankan ibadah puasa ini selama sebulan penuh. Dan berusaha menghindari apa saja yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah yang lain, ibadah sholat.
Berapa persen umat Islam yang kemudian hadir untuk melaksanakan salat sunat tarawih di masjid? Hampir semua masjid mengalami bahwa di awal bulan Ramadan masjid penuh, tapi pertengahan Ramadan sudah mulai berkurang hampir setengahnya, dan menjelang akhir Ramadan jamaah sudah sebagian pindah di mal. Ini bukti bahwa kita belum sabar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan belum meyakini tentang kebenaran janji Allah terhadap orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Kemudian hadirin sidang jemaah sekalian, sabar di dalam ketaatan kepada Allah ini juga kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia juga masih enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Padahal hadirin sidang jemaah sekalian, itu merupakan perintah Allah yang wajib kita lakukan. Dan bahkan diancam orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat lalu tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka di akhirat nanti hartanya akan berbentuk ular yang besar lalu menggigit dirinya dan mengatakan ular itu, inilah saya hartamu yang dulu selalu kau simpan. Oleh karena itu maka bersabarlah kita di dalam menerima pemberian rezeki Allah dan jangan lupa mengeluarkan zakatnya. Begitu juga jangan lupa untuk berimpak. Maka disinilah dibuktikan kesabaran kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sabar yang kedua adalah sabar untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah sekalian, mungkin banyak di antara kita yang mampu bersabar untuk melaksanakan perintah Allah, tetapi ternyata tidak mampu bersabar untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian tanya, siapakah orang-orang yang selalu korupsi itu? Yang mengambil yang bukan haknya, mengambil uang rakyat yang bukan haknya, mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, bahkan ada yang sampai triliun. Hadirin sidang jemaah sekalian, kalau kita tanya mereka-mereka itu juga ternyata berpuasa, hadirin sidang jemaah sekalian, melaksanakan perintah Allah. Tapi apakah kemudian mampu bersabar di dalam menghindari maksiat kepada Allah? Ternyata tidak. Dan puasa yang dia lakukan ternyata tidak mampu memberikan nilai implementasi di dalam kehidupan mereka. Padahal hadirin sidang jemaah sekalian, puasa yang dilakukan, kita disuruh menahan makan dan minum dari sesuatu yang halal. Artinya yang halal saja kita dilarang dan kita mampu. Tapi kenapa yang haram kita tidak mampu untuk tidak melaksanakannya? Oleh karena itu hadirin sidang jemaah sekalian, bulan Ramadan dan setiap tahunnya kita lewati akan melatih kita untuk bersabar di dalam menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hanyalah orang-orang yang kemudian mampu mengamalkan perintah-perintah Allah ini dengan baik secara ikhlas akan membentuk dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah makanya hadirin sidang jemaah sekalian, di dalam Al-Quran terkait dengan perintah puasa itu
Di surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Artinya hadirin sidang jemaah sekalian, di situ ada kata la'allakum. Tidak secara otomatis orang yang puasa itu bertakwa, tapi harus ada upaya yang maksimal yang dilakukan sehingga bisa membentuk pribadinya menjadi orang-orang yang bertakwa dengan puasa yang dilakukan itu. Maka hadirin sidang jemaah sekalian, ini sabar untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus mampu lakukan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolongmu itu adalah sabar dan salat. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka hadirin sidang jemaah sekalian, memang sabar ini gampang kita sebut, tapi mengimplementasikan di dalam kehidupan kita tentu berat. Maka perlu melatih diri kita bagaimana supaya kita bisa selalu sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Maka Allah menegaskan kepada kita bahwa jadikanlah penolong kita itu di dalam kehidupan kita ini adalah sabar dan salat. Maka hadirin sidang jemaah sekalian, kalau kita yakin bahwa sabar dan salat itu bisa menjadi penolong bagi kehidupan kita, maka tentu kemudian kita akan selalu mengingat untuk selalu bersabar di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan Allah menegaskan kepada kita bahwa siapa yang kemudian mampu bersabar, maka Allah akan selalu bersamanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kemudian ada yang menjelaskan bahwa di hari kemudian nanti, ketika orang-orang dikumpulkan, mulai dari manusia pertama sampai kemudian manusia yang terakhir dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa taala berseru, di manakah orang-orang yang sabar? Lalu kemudian orang-orang yang sabar ini bangkit, hadirin sidang jamaah sekalian. Karena Allah mengatakan bahwa mereka akan dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Maka ketika mereka berjalan menuju surga, malaikat bertanya, wahai manusia, mau kemana engkau? Menjawab mereka, kami akan ke surga. Lalu malaikat mengatakan, tanpa hisab? Dia menjawab, iya. Malaikat lagi mengatakan, memangnya kamu siapa? Lalu dia mengatakan, kami ini adalah orang-orang yang senantiasa sabar di dalam taat kepada Allah dan juga sabar di dalam menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat menjawab, maka memang pantaslah orang-orang yang seperti kamu akan mendapatkannya. Maksudnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin sidang jamaah sekalian, terakhir, bahwa sabar yang ketiga adalah sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sabar untuk menerimanya. Karena memang pasti kita manusia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai masalah kehidupan. Sebagaimana kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta dan kekurangan jiwa, serta kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jemaah sekalian, kita ini manusia sudah pasti akan mendapatkan cobaan musibah, berbagai macam musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dituntut agar kita senantiasa selalu bersabar untuk menghadapinya, karena Allah akan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang senantiasa meyakini bahwa setiap musibah yang dia terima itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita juga harus mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arina batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir